Anda mengalami yang namanya putus asa? Pernah, jawabku. Lalu pertanyaan lagi, apakah yang Anda buat? Saya menjawab, tidak berbuat apa-apa. Sama sekali tidak berbuat apa-apa? Ya, memang tidak sih, jawabku. Ada juga sih yang saya buat. Tetapi kadang sekedar melupakan sejenak apa yang membuat saya putus asa. Namun kok ya mengganggu terus. Kadang cuma denger-denger dan delek-delek sambil ngunandika demikian. We kok yo talah temen, urip kok sarwa susah, urip kok sarwa salah, merenungi nasib. Di saat seperti itu kadang muncul berseliweran usulan atau nasihat atau ajaan dari orang lain begini dan begitu. Lalu terdorong untuk mengikuti semua nasihat. Contohnya saja, bila kita sakit, lalu akan berseliweran nasihat supaya mengkonsumsi ini, makan ini, minum itu, datang ke dokter anu atau ke paranormal atau kepada wong pinter. Saking judeknya dicobalah satu persatu. Alhasil wis dedel duel duwite tetapi sakitnya tak kunjung sembuh. Ada yang kemudian menyerah, wis dinteni sak marine wae. Ada malahan yang betul-betul putus asa, gelap dan serasa tidak ada jalan lain kecuali menghentikan hidupnya. Oh, waduh, kok sampai segitu ya? Tetapi ternyata jauh lebih banyak orang yang berusaha terus untuk sembuh. Sama juga halnya dalam usaha ini dan itu, jatuh bangun mempertahankannya dan mengembangkannya. Kadang sukses, kadang gagal. Lalu saudara-saudariku terkasih, siapa orang yang bisa bersikap seperti itu? Yaitu dalam keputusasaan tetap ada setitik harapan. Yang tetap berharap meskipun seakan-akan tiada harapan sekalipun. Dalam keputusasaan masihkah ada setitik harapan? Saudara-saudariku terkasih, kitab kebijaksanaan dalam bacaan pertama hari ini mengatakan bahwa Allah tidak menciptakan maut dan ia pun tidak bergembira kalau makhluk yang hidup musnah binasa. Allah menciptakan manusia untuk keabadian. Itu sebuah janji dari Allah sendiri untuk kita manusia. Namun maksud baik Tuhan ini terganjal atau diganjal oleh iblis dan muncullah dosa. Dan dosa itu membawa maut bagi yang berhamba pada setan. Nah, saudara sekalian, karena itu Allah selalu berkarya untuk menyelamatkan manusia. Allah tidak rela kalau manusia menjadi milik setan, karena Allah lah satu-satunya pemilik yang sah. Lalu bagaimana tanggapan manusia terhadap janji Allah ini? Saudara-saudariku terkasih, sangat menarik kalau kita simak betul-betul Injil suci hari ini. Anak dari Yairus, yaitu seorang kepala rumah ibadat, sakit dan dalam keadaan sakratul maut. Dan Yairus melihat Yesus. Pada saat seperti itu, Yairus melihat Yesus di tepi danau. Lalu dia bersungkur di depannya, mohon Yesus datang menyembuhkan anaknya. Bukan main imannya. Melihat Yesus, harapannya timbul kembali. Ini hanya bisa terjadi bagi orang yang percaya. Di tengah-tengah mereka ada benih inilah yang bisa dilaksanakan oleh orang yang percaya. Dia menyerahkan diri kepada Yesus dan Yesus mengikutinya ke rumahnya. Dan banyak orang berbondong-bondong mengikutinya.
Di tengah-tengah mereka ada seorang wanita yang sakit sudah cukup lama. Ya itu tadi, berseliweran nasihat kepadanya dan semua nasihat itu diikutinya dan ludeslah hartanya untuk berobat. Namun tidak juga sembuh. Ternyata harapan muncul ketika Yesus hadir dan dia berkata dalam hatinya, asal ku jamah jubahnya saja, aku pasti sembuh. Bukan main iman perempuan ini. Dan benar, dia menjamah jubah Yesus dan mak gregel. Yesus merasa ada kekuatan yang keluar daripadanya karena sentuhan iman perempuan ini. Ketika Yesus bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Maka para murid bingung juga dan mungkin juga mentertawakan Yesus dan berkata, walah, wong segini banyaknya orang, guru kok bertanya seperti itu? Kan banyak sekali orang yang menyentuh jubah guru. Pasti banyak yang menyentuh jubahnya. Nah, tapi itu sentuhan yang biasa saja dalam kerumunan. Sedang perempuan ini menyentuh dengan iman. Nah, si perempuan yang sudah sembuh tadi, ketika Yesus nengok kanan nengok kiri, siapa kiranya yang menyentuh jubahnya? Si perempuan itu merasakan sesuatu dan tanpa pikir panjang, tanpa menggubris omongan orang, langsung dia bersungkur di depan Yesus dan matur apa adanya. Dan Yesus tidak menggubris omongan orang-orang lalu berkata, anakku, imanmu telah menyembuhkan engkau. Perjalanan ke rumah Yairus dilanjutkan. Di tengah perjalanannya ada beberapa orang yang mengatakan pada Yairus bahwa anaknya sudah mati, tidak usah merepotkan guru, yaitu Yesus. Kata-kata ini bagi Yesus dianggap mengganggu bagi orang yang sudah percaya. Mungkin hati Yairus ada di persimpangan jalan antara terus percaya atau putus asa. Ya wis lah. Maka Yesus berkata, jangan takut, percayalah saja. Ternyata Yairus mengikuti kata-kata Yesus. Masih ada satu lagi penggoda, yaitu perempuan-perempuan yang menangisi anak yang mati itu. Yesus melarang mereka menangis karena hal ini juga mengganggu, melemahkan iman Yairus. Jadi dua penggoda sudah disingkirkan dan mereka disuruh keluar semua. Biar sabda Yesus sendiri, sabda yang menyelamatkan, yang didengar. Bukan kata-kata penggoda yang bisa meluluhkan iman. Kerap kali Yesus berbuat seperti itu. Memang saudara-saudariku terkasih, maksud yang baik dimanapun pasti saja selalu ada yang menghalang-halangi, mengganggu. Dalam peristiwa itu, tokoh yang satu adalah yang punya kuasa atas hidup dan mati seseorang, sedang tokoh yang satunya adalah orang yang percaya kepadanya. Percaya berarti menyerahkan diri sepenuhnya kepada yang dipercayai. Dan itulah kunci keselamatan bagi yang sakit maupun yang mati. Kata-kata Yesus semakin memantapkan iman Yairus dan dia tidak menggubris omongan maupun tangisan orang lain. Tetapi jangan heran saudara-saudariku terkasih, hati Yesus sendiri sebetulnya saat itu berkecamuk mengingat peristiwa yang akan dialaminya sendiri, yaitu sengsara dan wafat. Begitukah? Nah, saudara-saudari terkasih, waktu itu Herodes merencanakan pembunuhan terhadap Yesus. Yohanes Pembaptis saja sudah dibunuhnya. Sengsara Yesus sudah mulai nampak di kejauhan. Nah, pada situasi seperti itu, Yesus berjumpa dengan orang yang sakitnya demikian parah sehingga tidak ada harapan kesembuhan lagi. Pada waktu itu pula ia menyaksikan putri Yairus yang mati. Menghadap kedua kenyataan ini, Yesus melibatkan diri dalam kehidupan manusia yang sudah kehilangan harapan.
Yesus akan memberontak. Sikap inilah yang lalu melandasi beberapa mukjizatnya sebagai perwujudan sikap senasib sepenanggungan dengan manusia yang menderita. Kematian yang akan dialaminya sendiri akan memadamkan dalam dirinya jiwa pemberontak itu. Hatinya akan siap untuk mulai membangun umat manusia yang baru. Kejahatan dan kematian akan dikalahkannya dengan rahmat. Nah, saudara-saudariku terkasih, sekarang ini kita masih diberi kesempatan untuk hidup. Jiwa kita masih berada bersama raga kita. Kita masih bisa bernafas dan beraktivitas macam-macam. Ini merupakan anugerah besar yang harus kita syukuri. Namun saat kita hidup ini, kadangkala mengalami sakit dan kematian seperti yang dialami oleh perempuan dan anak Yairus tadi bagi kita. Namun sakit dan kematian harus diartikan secara lebih luas, bukan hanya sakit tergolek di tempat tidur atau di mana saja, atau mati tak bisa bernapas lagi. Bukan hanya dalam arti sakit atau kematian biologis ragawi, namun sakit atau kematian dalam arti kejiwaan psikologis. Namun perlu dicatat bahwa kadang sakit kejiwaan secara tidak kita sadari mengakibatkan sakit biologis. Karena manusia memang merupakan kesatuan jiwa raga. Saya mengatakan sakit kejiwaan agar tidak diartikan sakit jiwa. Ya, itu namanya gila. Saya berani mengatakan, jujur saya berani mengatakan bahwa semua orang pernah mengalami yang namanya sakit kejiwaan dan merasakan akibatnya pada raganya. Termasuk saya juga tentu saja. Nah, kalau kita mengalami sakit kejiwaan, dalam diri kita ada sesuatu yang mati, artinya tidak atau kurang berfungsi, sehingga hidup jadi tidak imbang. Takut misalnya, sedikit-sedikit takut, karo apa-apa wedi, bahkan karo orang lain pun wedi, takut. Itu berarti keberanian dimatikan. Contoh lain, suka marah misalnya, ini juga jenis sakit kejiwaan. Sidik-sidik nesu, sidik-sidik orang kebenaran. Itu berarti apa? Berarti mematikan kesabaran. Ada lagi angkuh, sombong misalnya. Ini juga sakit kejiwaan loh. Sikap ini mematikan kerendahan hati, sehingga sulit untuk bersosialisasi karena gengsi terlalu tinggi. Masih banyak sekali sakit-sakit kejiwaan yang lain. Kita mesti waspada. Karena seringan apapun sakit kejiwaan kita pasti berpengaruh pada raga kita, dan juga bukan hanya berpengaruh pada diri sendiri tetapi juga kepada orang lain. Nah, kiranya sekarang kita perlu bertanya kepada diri sendiri, sakit apa yang pernah kita alami dan kematian apa yang pernah kita sandang. Entah itu dalam keluarga, organisasi, di tempat kerja, sehingga membuat situasi bersama menjadi godang tidak imbang. Lalu bagaimana mengatasi dan mencari solusinya, serta kemudian bagaimana mengarahkan hidup kita selanjutnya. Saudara-saudari terkasih, kiranya perlulah kita kembali kepada dua peristiwa yang dikisahkan dalam Injil serta janji yang ditorehkan Yahweh dalam kitab kebijaksanaan. Mereka mengalami bahwa ternyata dalam keputusasaan muncul setitik harapan karena kehadiran Tuhan yang ditanggapi dengan iman dan berlanjut pada perjumpaan. Dalam perjumpaan tadi ada pengakuan dan yang meluap pada permohonan. Dan
terjadilah mukjizat. Artinya dalam keputusasaan baik yang dialami Yairus maupun yang dialami wanita yang sakit parah tadi, masih ada setitik harapan. Nah, namun saudara sekalian, harapan itu tidak boleh dibiarkan berhenti, melainkan harus dikejar dengan bekal iman. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, kisah lain bahwa hari ini atau tanggal 25 Juni yang lalu, kita umat Keuskupan Agung Semarang merayakan ulang tahun yang ke-81. Dirgahayu Keuskupan Agung Semarang. Wujud yang dimohonkan pada Tuhan adalah mohon berakhirnya pandemi COVID-19. Untuk itu marilah kita saeko kapti brasto pagebluk COVID-19 iki srono gemi, artinya menata ekonomi. Nastiti, tidak seenaknya sendiri yang akan membahayakan diri sendiri dan orang lain. Dan ngati-hati, tetap hati-hati, disiplin akan protokol kesehatan tanpa gendong rasa wedi, tanpa gendong rasa takut, nanging tetap wani maju kanthi sangu iman sing satuhu. Nah, bahasa Jawanya sederhana. Saiyek saeko kapti brasto pagebluk COVID iki. Sono gemi, artinya kita diajak menata ekonomi kita, kesejahteraan kita. Nastiti, tidak seenaknya sendiri yang akan membahayakan orang lain. Bahkan pernah ada yang sesumbar, Romo, saya satu-satunya orang yang tidak percaya bahwa ada COVID. Waduh, lalu saya tanggapi itu teman sekampung saya, hati-hati mas, ojo sumbar. Dan hati-hati, tetap hati-hati, disiplin akan protokol kesehatan, melaksanakan 5M, tapi tanpa rasa takut, tetap berani dengan bekal iman yang sejati. Marilah di penghujung renungan ini kita ingat pesan Santo Yakobus bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya mati. Yakobus 2 ayat 17. Dan jangan lupa, mari kita saling mendoakan satu sama lain demi kebaikan bersama. Kami juga mendoakan saudara-saudaraku yang sedang sakit, semoga lekas diberi kesembuhan. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Tuhan memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Salam sehat saudara-saudariku terkasih, sehat selalu, jaga diri, jaga sesama, hati-hati, berkah dalam. Bayat 27 Juni 2021, Yakobus Winarto PR, Romo Paroki Santa Maria Ratu, Mbayat. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah